Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, Pengadilan Negeri Mataram hari ini menggelar sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat pria difabel inisial IWAS. Dalam sidang perdana kali ini, tim jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan. Sidang rencana dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Seperti diketahui, IWAS dilaporkan karena diduga melakukan pelecehan seksual pada belasan korbannya. Jadwal sidang perdana pria tanpa lengan itu sudah keluar sehari setelah pelimpahan berkas dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Mataram. Informasi terkini terkait sidang perdana terhadap IWAS, kita sapa jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Fitri, pukul berapa sidang akan digelar dan jeratan pasal apa saja yang akan didakwakan JPU pada IWAS? Ya Mario dan juga saudara, saat ini saya tengah berada di Pengadilan Negeri Mataram. Saat ini sedang berlangsung sidang terhadap IWAS terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap belasan korban di Kota Mataram ini. Dan saat ini sidang tengah berlangsung dan sidang dilaksanakan secara tertutup di ruang sidang Pengadilan Negeri Mataram ini. Dan dapat saya sampaikan kepada Anda dan juga saudara, jaksa penuntut umum memberikan tuntutan kepada IWA ini dengan tuntutan pasal 6C dan 6A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, karena Agus diduga keras melakukan tindakan kekerasan seksual fisik yang dilakukan terhadap sejumlah korbannya. Mario. Ya, dakwaan apa saja yang akan didakwakan JPU pada IWAS, Fitri? Dakwaannya adalah di pasal 6C dan 6A, di mana di sana Agus dinyatakan bahwa telah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap sejumlah korbannya. Tindakan kekerasan seksual ini merupakan tindakan kekerasan seksual fisik. Dan saya juga dapat sampaikan kepada Anda dan juga saudara, karena sidang tengah berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram ini, bahwa ketika Agus datang ke Pengadilan Negeri Mataram ini, dia sempat menyampaikan beberapa pernyataan bahwa dia merasa hak-haknya sebagai penyandang disabilitas tidak terpenuhi, dan semua pemberitaan yang menyatakan kondisi di lapas kelas 2A Kuripan Lombok Barat dinyatakannya telah siap untuk menampung dirinya karena merupakan penyandang disabilitas. Dia menyatakan bahwa fasilitas itu semua tidak terpenuhi dan dia ingin menganggap bahwa haknya sebagai penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Namun hal ini juga tengah disampaikan oleh Komite Disabilitas Daerah bahwa selama proses penahanan Agus di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat, semua fasilitas untuk kebutuhan kelompok disabilitas sudah terpenuhi, termasuk toilet yang bisa digunakan oleh Agus dan shower untuk aktivitas sehari-hari yang dilaksanakan atau dilakukan oleh IWA ini. Mario. Ya, terima kasih Fitri Rahmawati atas laporan yang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berjanji akan membangun kembali 2 rumah anggota Polri yang hancur akibat ledakan. Rabu siang, Wakil Bupati Mojokerto, Jawa Timur menemui keluarga korban dan mendatangi lokasi ledakan di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Selain membangun kembali 2 rumah yang hancur akibat ledakan, Pemkab juga akan membantu membenahi 9 rumah warga yang mengalami akibat terlempar material bangunan yang terbawa ledakan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan membangun ulang kembali rumah yang terdampak. Ada 2 rumah yang terdampak yang hancur, sedangkan yang ringan-ringan akan dibantu sesuai bagaimana mestinya. Dan untuk yang meninggal juga kita memberikan santunan. Kapolres Mojokerto, Jawa Timur menyampaikan permohonan maaf pada keluarga korban ledakan di rumah polisi yang terjadi Senin lalu. Kapolres juga memastikan proses pemeriksaan terkait ledakan terus berjalan selain melakukan olah TKP. Polisi juga telah memeriksa pemilik rumah, seorang anggota Polres Mojokerto yang berdinas di Polsek Gelanggu. Dari lokasi kejadian sejumlah barang bukti dibawa, diantaranya 3 tabung gas 3 kg dan sejumlah barang-barang elektronik. Akibat ledakan ini, ibu dan anak meninggal dunia.
Maaf atas peristiwa yang sudah terjadi. Saya pastikan semua proses sedang berjalan. Semua proses sedang berjalan. Dan mitigasi sudah kami lakukan dan kami pastikan situasi di sekitar sini dalam keadaan aman, terkendali dan kondusif. Sebelumnya dari lokasi kejadian perkara, tim Lapor Polda Jatim menemukan 3 selongsong bekas kembang api yang telah terbakar. Tim Lapor juga menemukan bekas bahan peledak low eksplosif di pintu kamar rumah. Kita swab di pintu masuknya itu, di situ kita temukan positif mengandung oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api atau sregdol. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan peledak jenis low eksplosif, jadi dia akan sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan atau getaran. Jadi itu sangat rentan sekali. Jadi nanti pemicu panas itu dari apa nanti akan kita dalami lebih lanjut.